Shalom Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi Tuhan. Sungguh saat ini saya bersyukur pada Tuhan Yesus karena Dia memberi kesempatan kepada saya untuk membagikan pengalaman pribadi saya bersama dengan Tuhan Yesus. Kita semua tahu bahwa gereja kita memiliki acara saat teduh dan itu dimulai, saya ingat sekali, tanggal 2 Juli. Tapi apa yang terjadi pada tanggal 2 Juli itu? Saya mengalami sesuatu yang tidak pernah saya alami, yaitu sakit. Pada saat itu Bapak Ibu, sebagai seorang ibu rumah tangga, saya melakukan aktivitas sehari-hari. Kami tidak mempunyai asisten rumah tangga dan pada saat itu suami saya sedang keluar rumah. Jadi saya sendirian di rumah. Setelah saya mandi, pada saat saya akan mengambil sesuatu, tiba-tiba saya mendengar klek dan pinggang saya di belakang ini sakitnya luar biasa. Dan saya tidak bisa berjalan, saya berjalan menuju tempat tidur dengan merambat Bapak Ibu. Dan di situ saya langsung teriak, aduh Tuhan, berarti ini saya harus ke rumah sakit, harus terapi. Itu yang terbayang dalam benak saya. Saya nggak mau Tuhan, saya nggak suka banget dengan rumah sakit. Akhirnya saya sampai di tempat tidur, yang saya lakukan tentu saja berdoa dan saya tempel dengan salonpa. Masih sakit dan pada saat suami saya pulang, apa yang terjadi saya sampaikan apa yang saya alami dan Bapak Ibu saya minta suami saya untuk mengoles dengan geliga. Setelah itu seharian saya hanya bisa tidur, tidak bisa melakukan apapun. Dan sampai pada pagi harinya, saya berharap pagi hari itu sudah sembuh, tapi belum, malah memburuk Bapak Ibu. Malah kepala saya tambah sakit, mata ini rasanya mau jatuh. Dan saya rindu sekali untuk masuk dalam saat teduh hari yang kedua. Akhirnya saya dipapa oleh suami saya ke ruang tamu dan di situ saya mulai mengikuti saat teduh. Dan saya ingat sekali pada saat itu yang menyampaikan firman Tuhan adalah Kak Noldi. Dan Kak Noldi mengajak kita untuk berdoa untuk kesembuhan. Saya minta suami saya untuk ayo pegang bagian saya yang sakit. Saya akan pegang kedua mata saya dan kepala saya yang sakit. Di situ kami berdoa berbahasa roh. Saya panggil Tuhan, Tuhan Yesus, aku tidak meragukan kuasa-Mu. Lihat imanku Tuhan, aku percaya Engkau sanggup menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau tahu aku rindu melayani Engkau. Sore nanti Tuhan, aku akan memimpin sharing firman Tuhan dalamku. Mari Tuhan Yesus, lawat Tuhan, jamah aku Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Setelah itu saya kembali berbaring dan saya juga sarapan pagi dan saya terus dalam doa, Tuhan tolong sembuhkan saya. Belum terjadi apa-apa Bapak Ibu. Kemudian pada saat saya berdoa, saya mendapat pengertian lagi, olesi lagi dengan geliga. Saya sempat berpikir, Tuhan kemarin sudah, sekarang lagi. Saya diingatkan oleh Tuhan mengenai Naaman. Naaman aja disuruh 7 kali mencelup di sungai Yordan, nurut. Saya masuk 2 kali nggak mau. Akhirnya saya panggil suami saya, Pak ayo kita ulesi lagi dengan geliga. Tentu saja sambil berdoa. Setelah itu saya ke toilet sekitar jam 9. Pada saat saya akan dari duduk saya berdiri, apa yang terjadi Ibu? Sakitnya itu hilang sama sekali. Saya sampai, kok nggak sakit? Kok nggak sakit ya? Akhirnya saya berdiri, Tuhan Yesus terima kasih. Saya sudah sembuh, saya mengalami Tuhan, saya mengalami Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya belok ke sana kemari, tidak terjadi sesuatu. Saya panggil suami, Papa aku udah sembuh, terima kasih. Yang tadinya hari itu saya tidak bisa memasak, saya bisa memasak, bikin healthy oat, muffin sampai 15 cup. Setelah itu Bapak Ibu, sorenya saya bisa melayani Tuhan, sharing firman Tuhan. Dan itu yang pertama. Yang kedua apa yang terjadi Bapak Ibu? Dulu saya mengalami insomnia, tidak bisa tidur, baik siang maupun malam. Saya hanya bisa tidur setelah di atas jam 2, di atas jam 3. Jadi tubuh saya rasanya nggak fit. Tetapi dengan mengikuti saat teduh, apa yang terjadi? Tubuh saya ini mengikuti jamnya Bapak Ibu. Karena saya bangun selalu di sekitar jam 4, setengah 5 dan mengikuti saat teduh. Akhirnya saya bisa tidur lebih awal, setengah 9 itu sudah mengantuk. Dan puji Tuhan saya sudah tidak mengalami insomnia. Saya bisa tidur malam lebih awal, malah bisa tidur siang, itu luar biasa. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kalau saya mengalami mukjizat seperti itu, saya percaya Bapak Ibu Saudara juga akan bisa mengalami hal yang sama. Karena Tuhan Yesus itu kuasanya tidak berubah. Dia tetap sama. Dia sungguh melawat setiap rumah tangga. Sungguh menjamah setiap pribadi. Karena saya sendiri mengalami. Mari terus ikuti saat teduh setiap pagi yang diadakan oleh gereja. Dan acara-acara apapun yang diberikan oleh GBI Bintaro Shalom. Dan alami Tuhan. Alami lawatannya. Dan saudara akan merasakan sukacita luar biasa. Damai sejahtera. Tidak ada rasa takut apapun yang kita hadapi saat ini. Dalam pandemi COVID-19 sekalipun kita tetap ada
damai sejahtera, ada sukacita, dan kita merasakan perlindungan Yesus yang sempurna dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu bagi setiap kami ya Bapa. Sungguh indah Tuhan segala sesuatu yang Kau pikirkan, yang Kau buat bagi kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu ya Yesus. Pagi hari ini Tuhan, biarlah setiap kami boleh belajar sesuatu yang baru Tuhan. Berbicaralah pada setiap kami, bahkan untuk hamba-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa, Kau berada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi. Saya percaya kita semua berada dalam keadaan yang baik, yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Amin. Pada pagi hari ini, sharing yang diberikan kepada saya bertema orang yang tidak menyerahkan hidup pada penipuan. Mari kita baca dulu ayatnya. Kita akan baca dari Mazmur 24 ayatnya yang ketiga sampai yang kelima. Saya akan bacakan. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Bapak Ibu, kalau misalkan kita dengar kata penipuan gitu ya, mungkin hal pertama yang muncul di otak kita itu adalah misalkan beli di online shop gitu ya, kita udah bayar tiba-tiba barangnya nggak dikirim. Atau misalkan penipuan lagi, ada telepon bilang anaknya diculik terus mereka minta tebusan, tapi ternyata sebenarnya anaknya ada di rumah. Atau mungkin papa minta pulsa, apapun lah, berbagai jenis penipuan yang ada sekarang ini gitu. Tapi rasanya pada pagi hari ini bukan jenis penipuan seperti itulah yang akan kita bahas bersama pada pagi hari ini. Kalau kita search di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tipu itu, akar kata penipuan itu artinya adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur, bohong, palsu, dan sebagainya, dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung untuk dirinya sendiri. Nah, sementara kalau kita cari kata penipu di dalam Alkitab, itu banyak sekali ayat-ayat yang mengaitkan kata penipu itu dengan perkataan atau lidah.
Saya akan bacakan beberapa ayat. Pertama di Mazmur 34 ayat 13 berkata demikian. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan yang menipu. Satu lagi di Mazmur 52 ayat yang kedua. Engkau merancangkan penghancuran, lidahmu seperti pisau cukur yang diasah, hai engkau penipu. Kenapa sih di Alkitab penipuan itu dikaitkan erat dengan kata-kata? Karena cara paling mudah kita itu dapat menipu seseorang, menipu orang lain itu adalah dengan perkataan kita. Contoh yang mungkin bisa relate ke kehidupan kita sehari-hari. Misalkan kita di WA sama bos kita gitu, kita dicariin. Terus kita udah lihat nih notifnya muncul di handphone kita, tapi kita nggak segera bales gitu, karena kitanya males. Tapi terus begitu akhirnya kita bales, kita bilang sama bos kita, sorry banget bos, saya baru buka handphone. Padahal mungkin sebenarnya kita nggak baru buka, kita sudah melihat. Tapi kita bilang seperti itu supaya bos nggak berpikir jelek tentang kita. Atau misalkan kita ditanya tentang pekerjaan, terus kita bilang, bos saya punya ide begini gitu. Tapi sebenarnya ide itu datangnya bukan dari kita, tapi kita mengaku itu milik kita supaya kita dapat pengakuan, mencari keuntungan diri sendiri. Atau mungkin satu lagi, kita berusaha baik, berusaha respect sama pemimpin di depan mereka, tapi ternyata di belakang kita ngomongin mereka gitu. Itu adalah cara-cara yang mungkin sepertinya kayak ya nggak masalah lah gitu. Tapi sebenarnya itu penipuan karena itu tidak sesuai dengan yang sebenarnya gitu. Nah, tahun ini Tuhan berikan tema bagi gembala sidang kita. Tahun ini adalah tahun integritas. Dan integritas itu artinya kata beliau dalam situasi apapun, kondisi apapun kita itu harus selalu sama. Di atas panggung, di atas mimbar, di bawah mimbar, di pekerjaan, dimanapun kita harus selalu sama. Dan yang saya mau ajak kita lebih lagi renungkan bukan hanya di dalam setiap kondisi saja, tetapi kita tuh harus sama antara apa yang ada dalam hati kita, yang ada di pikiran kita, dan juga apa yang kita lakukan, yang kita katakan, itu semua harus selaras gitu. Biarlah kita tuh menjadi orang yang transparan, yang tidak penuh dengan kelicikan atau penipuan gitu. Menjadi orang yang penuh dengan integritas. Ayat Matius 5 ayat 37 berkata, Matius 5 ayat 37, jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Hal ini itu berbicara tentang ketulusan gitu, tentang sincerity. Do you mean what you say? Apakah saudara mengatakan sejujurnya sesuai dengan apa yang berada di dalam hati? Dan satu lagi tentang penipuan, kadang-kadang mungkin kita merasa bahwa kita ini hebat ya, bahwa kita tuh bisa mengelabui orang lain dengan trik-trik yang kita pakai dengan kata-kata kita gitu. Misalkan ya bos nggak nyadar lah gue bilang ini adalah dari misalnya kita bilang itu dari kita, terus bos tuh nggak nyadar lah ini sebenarnya dari bawahan gitu. Kita tuh merasa bahwa kita tuh jago gitu, kita tuh hebat bisa melakukan trik-trik kecil seperti ini gitu. Tetapi sebenarnya jangan salah saudara, kita tuh tidak akan pernah bisa lepas dari ganjarannya. Karena walaupun manusia tidak tahu, tapi Tuhan itu tahu. Saya punya sebuah cerita kecil, jadi ada seorang pria muda, dia ini pendatang tapi dia tinggal di negara Perancis. Terus ceritanya dia ini karena pendatang, dia itu naik metro, subway, MRT gitulah, semacam MRT gitu. Nah entah gimana caranya dia ini bisa dengan lihainya bisa naik metro, naik subway ini tuh tanpa membayar. Entah dia tuh ngakalin kartunya lah, atau dia kayak nyelip-nyelip di pagernya lah, saya kurang paham, tapi intinya dia tuh bisa berkali-kali naik metro tidak membayar. Nah, terus si pria muda ini sedang mencari pekerjaan. Dan di mana-mana dia tuh tidak diterima, saudara. Udah kerjaan sini di apply ke sini nggak diterima, nggak dipanggil wawancara, ada aja. Kayaknya pokoknya dia nggak pernah dipanggil, pokoknya buruk banget deh gitu, nggak berhasil. Pernah dipanggil wawancara sekali, tapi abis itu nggak lanjut lagi gitu. Dan dia tuh merasa bahwa ini adalah mungkin negara ini tuh rasis ya sama saya, karena saya ini bukan orang sini gitu. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang diberikan semuanya itu adalah untuk warga negara Perancis aja. Sampai akhirnya dia datang ke kayak departemen ketenaga kerjaan gitu ya, terus dia komplain kenapa saya nggak dapat pekerjaan. Terus dibukakanlah sama orang yang ada di situ bahwa kita nih tahu loh kamu itu mencuri
mencuri gitu ya, menipu dengan nggak bayar metro selama kamu tuh tinggal di sini. Awalnya kita tuh kira kamu nggak ngerti lah karena kamu bukan orang sini, tapi karena kamu lakukan lebih dari satu kali, itu tandanya memang kamu tuh ingin mencuri gitu. Dan terus yang paling fatal dibilang seperti ini, kami tidak butuh orang seperti kamu di negara kami. Karena integritasnya dia itu tidak ada, saudara. Jadi itu backfire, akhirnya tuh menjadi sebuah ganjaran untuk dia. Jadi sebenarnya walaupun kita tuh merasa itu adalah suatu keuntungan, kita tuh berhasil menipu orang lain, sebenarnya yang rugi itu pada akhirnya jadi kita sendiri gitu. Dan karakter kita juga menjadi semakin rusak dan tidak semakin baik. Di zaman ini saat semua orang itu bisa dengan mudahnya pakai topeng, mari saudara kita jadi orang yang berbeda dengan dunia. Kita memiliki integritas, kita memiliki ketulusan, mari jadi orang yang bisa dipercaya. Gak ada yang kebetulan bahwa Gembala Sidang kita itu mendapatkan tema tentang integritas. Kenapa? Karena orang-orang yang tulus, orang-orang yang dapat dipercaya, orang-orang seperti inilah yang sebenarnya paling dicari gitu. Dan kalau kita semua tulus, kita semua itu dapat dipercaya, orang tuh akan ingin berada dekat dengan kita. Dan disitulah saatnya kita menyampaikan tentang Yesus gitu. Kita jadi bisa menyaksikan tentang kebaikan Tuhan. Dan orang akan melihat, kok dia nih beda ya, kok dia gak seperti orang-orang lain yang banyak tipu-tipu. Karena kita punya Yesus, saudara. Dan di situ nama Tuhan jadi dipermuliakan. Mari pada pagi hari ini kita sama-sama merenungkan, marilah biar kita semua memiliki sebuah integritas, sebuah ketulusan. Tidak ada penipuan dalam hati kita. Selaras dengan firman Tuhan, apa yang kita pikirkan, kita katakan dan kita lakukan. Mari kita nyanyikan sama-sama lagu ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Sekali lagi katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tuhan, biarlah Engkau yang menyelidiki setiap hati kami. Biarlah kami memiliki hati yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Hati yang tulus, hati yang penuh dengan integritas ya Bapa. Biarlah Tuhan kami belajar untuk menjadi orang yang jujur Tuhan. Yang selalu mau Tuhan Yesus untuk tulus, untuk transparan bahkan di depan semua orang. Terima kasih Bapa, sertai setiap kami, berkati hari kami. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. King of men.